The Mona Lisa and oh, what is this painting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan menyaksikan peristiwa istimewa dalam sejarah Islam yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran, yaitu Perang Uhud. Yuk kita telusuri peristiwa ini. Setelah kemenangan muslimin di Badar, kaum Quraisy marah dan ingin membalas dendam kepada kaum muslim di Madinah. Mereka mempersiapkan pasukan besar, yaitu 3.000 tentara, 700 baju besi, 200 kuda, dan 3.000 unta. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, dengan dukungan para wanita Quraisy untuk menyemangati prajuritnya. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi. Pasukan muslim berjumlah 1.000 orang, namun Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, menarik diri bersama 300 pengikutnya, sehingga tersisa 700 pasukan muslim. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Bukit Rumah, Jabal Ar-Romah, untuk menjaga dari serangan musuh dari belakang. Rasulullah juga memerintahkan mereka agar pemanah tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi, maupun menang atau kalah. Pasukan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, dan Mus'ab bin Umair sebagai pembawa bendera. Pertempuran dimulai dengan duel antara Thalhah bin Abi Thalhah dari kaum Quraisy yang melawan Az-Zubair bin Awam dari kaum muslimin yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Awalnya, kaum muslimin berhasil, bahkan pasukan Quraisy pun mundur. Namun, kesalahan terjadi ketika sebagian pemanah di Bukit Rumah tergiur oleh harta-harta yang telah ditinggalkan kaum Quraisy. Ibnu Jubair, pemimpin pemanah, telah memperingatkan perintah dari Rasulullah untuk tidak turun dari bukit itu. Namun, sebagian dari mereka tetap turun dari bukit itu. Melihat peluang ini, Khalid bin Walid yang saat itu masih di pihak Quraisy menyerang dari belakang dan membunuh sisa pasukan pemanah. Serangan mendadak ini menyebabkan posisi kaum muslimin terpecah dan kacau. Dalam pertempuran, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur setelah dibunuh Wahsy bin Harb dengan tombak. Mus'ab bin Umair, sang pembawa bendera kaum muslimin, ia juga gugur setelah bertahan dengan gagah berani. Karena wajah Mus'ab mirip Rasulullah, musuh mengira bahwa Nabi telah terbunuh sehingga tersebar berita Muhammad telah terbunuh. Sebenarnya saat itu Rasulullah SAW masih hidup, tetapi kondisi beliau sangat parah. Beliau mengalami luka parah, gigi beliau patah, kening dan pipinya terluka akibat goresan pedang, bahunya juga terluka hebat. Beliau juga sempat terjatuh ke lubang akibat serangan batu. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya melindungi beliau sekuat tenaga. Banyak sekali pasukan muslim yang terpencar jauh dan mundur ke lereng gunung Uhud atau ke arah Madinah. Namun, tidak semuanya, tetapi sebagian besar tetap bertahan dan melindungi Rasulullah SAW. Kaum muslimin pun kemudian berkumpul dan bertahan di lereng bukit hingga serangan berhenti. Kesalahan para pemanah ada sebab dari kekalahan kaum muslimin di Perang Uhud. Perang ini memakan banyak jiwa yang dikorbankan, yaitu 70 orang dari kaum muslimin, 41 orang dari kabilah Khazraj, 24 orang dari kabilah Aus, 4 orang dari kalangan Muhajirin, dan 1 orang Yahudi. Tetapi kaum musyrikin hanya kehilangan sekitar 24 orang. Setelah gagal menembus pertahanan akhir kaum muslimin, pasukan Quraisy mundur dan pergi ke Mekah. Rasulullah SAW dan para sahabat pun membersihkan luka-luka dan melaksanakan sholat zuhur. Sementara itu, para wanita seperti Aisyah, Ummu Aiman,
Nusaibah binti Ka'ab, dan Ummu Sulaim membantu para pejuang untuk merawat mereka yang telah terluka di perang ini. Sebelum pulang ke Mekah, Abu Sufyan memanggil pasukan muslim dan bertanya, apakah Muhammad masih hidup? Lalu Umar bin Khattab menjawab bahwa Rasulullah masih hidup. Abu Sufyan berkata, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Di sini maksud Abu Sufyan adalah Al-Uzza, berhala mereka yang mereka anggap Tuhan dan dianggap bisa melindungi mereka. Allah pelindung kami, sedangkan kalian tidak punya pelindung, ucap Umar bin Khattab. Abu Sufyan menutup dengan berkata, hari ini adalah balasan dari kekalahan kami di Badar. Peperangan itu silih berganti. Itu dia kisah perang Uhud dari kami. Semoga animasi ini bisa membantu kalian semua untuk mempelajari hal baru dari sejarah keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari kisah perang Uhud ini, kita bisa mempelajari bahwa kita harus selalu taat kepada Rasulullah untuk mendapatkan kunci kemenangan. Lalu, kita harus tetap senantiasa menahan rasa nafsu kita terhadap keserakahan dan terhadap harta, karena itu bisa membawa kita kepada kekalahan. Selain itu, dalam setiap ujian kita harus tetap menjaga kesabaran dan keteguhan. Tidak hanya itu, tetapi juga kita tidak boleh frustasi dalam setiap kekalahan. Sungguh kekalahan bisa menjadi pelajaran yang sangat-sangat berguna. Di sini kita juga bisa belajar bagaimana Rasulullah sangat bijak, berani, dan menyayangi umatnya saat memimpin umatnya.